Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat menghayati Jumat Agung. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di Gereja Kristen Jawa Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Informasi rangkaian ibadah Pekan Suci masa Paskah. Ibadah kontemplatif Sabtu Sunyi akan diselenggarakan pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 7 WIB. Ibadah Paskah akan diselenggarakan pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 8.00 WIB secara offline dan live streaming, serta pada pukul 17.00 WIB secara offline. Bapak Ibu umat yang terkasih, Jumat Agung adalah saat ketika kita berhenti dari hiruk pikuk dunia untuk memandang salib dan menyadari bahwa kasih Allah tidak datang dalam kilau kuasa, tetapi dalam luka dan darah. Bahwa pengharapan datang bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kerapuhan. Hari ini, mari kita renungkan kasih Tuhan yang merengkuh kerapuhan manusiawi kita. Salib yang menjulang nyata menjadi penanda bagi kita betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ibadah hari ini mengangkat tema cinta yang merengkuh kerapuhan yang berdasar pada kitab Mazmur 22 dan Injil Yohanes ayat 19, Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sriartati. Mari kita bangkit berdiri dan menghayati salib Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Terang benderang
Saudara, kita masuk ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Yohanes 1 ayat 9 sebagai berita anugerah bagi kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Saudara, marilah kita bersama-sama mensyukuri berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan mengungkapkannya dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan, kami manusia yang rapuh, kami penuh dengan keterbatasan. Karena itu Tuhan, tolong kami memahami firman-Mu. Amin. Umat yang terkasih, mari kita mendaraskan Mazmur 22 ayat 2-19 seperti panduan pada layar. Ya Allahku, mengapa kau
Bacaan Injil akan kita simak bersama menurut Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30, firman Tuhan demikian. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak semuanya, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menghayati suatu peristiwa yang terjadi pada sekitar abad yang pertama, untuk dapat kita aplikasikan, kita hayati di dalam kehidupan kita masa kini, yaitu di era milenial, di mana pada waktu itu belum dikenal teori generasi, tetapi sekarang tahun 2026 kita mengenal teori itu, dan dikatakan bayi-bayi, anak-anak yang lahir di tahun ini itu disebut sebagai generasi beta. Dan saudara-saudara,
Maka sulit bagi kita, tidak mudah bagi kita saudara-saudara, sungguh untuk betul-betul kita menghayati dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kisah-kisah yang dituturkan ribuan tahun lalu untuk kita relevansikan di tahun sekarang ini. Dengan rentang jarak yang begitu panjang, begitu jauh. Oleh karena itu mari saya mengajak kita semua untuk memfokuskan hati kita, pikiran kita beberapa menit ke depan, tidak sampai 25 menit, untuk betul-betul menghayati kisah, cerita yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 30. Mari kita hayati bersama-sama saudara, meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Menurut Markus 15 ayat 25 Bapak Ibu Saudara, Yesus disalibkan pada sekitar pukul 9 waktu setempat. Jadi kalau sekarang adalah pukul 9 kurang 10, mungkin di waktu-waktu seperti saat ini saudara-saudara, proses penyaliban Yesus itu dilakukan. Dan proses itu sangat panjang mulai tadi malam. Begitu dilakukan. Dan kira-kira pada pukul 12 sampai dengan pukul 15, jadi pukul 12 sampai dengan pukul 3 sore, gelap gulita meliputi seluruh negeri pada saat itu. Matahari dikatakan tidak bersinar, itu dicatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 45. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu, sesuai dengan konteks pada masa lalu. Saudara-saudara, hukuman salib pada zaman kuno ini adalah hukuman yang biasa. Saat sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Hukuman salib ini adalah bertujuan untuk mempermalukan orang-orang yang disalibkan, dipermalukan di depan umum. Dokumen-dokumen menyebutkan biasanya orang yang disalibkan adalah mereka yang tergolong sebagai penjahat kelas berat. Mereka yang disalibkan adalah golongan para budak yang melakukan kesalahan. Juga orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Jadi kalau di dalam Alkitab disebutkan bersama dengan Tuhan Yesus juga disalibkan dua orang. Dalam Lukas 23 ayat 24 disebutkan dua orang itu adalah penjahat. Tidak disebutkan siapa namanya tetapi penjahat. Itulah yang disebutkan. Itu artinya saudara-saudara, ketika Yesus disalibkan, Yesus yang tidak berdosa itu disamakan, disejajarkan, dianggap sebagai penjahat. Yesus dianggap, Yesus yang suci dan murni itu dianggap sebagai pemberontak. Nah biasanya penyebab dari penyaliban itu dituliskan di atas salib. Saudara-saudara, menurut buku Manusia Kain Kafan, penyesahan Yesus itu dilakukan 121 kali dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Sebelum Yesus disalib, Yesus dicambuk, disesah terlebih dahulu. Menurut hukum Romawi 121 itu cambukan Bapak Ibu Saudara, dan cambukannya menggunakan satu cambukan di mana di ujungnya itu ada semacam bola-bola dengan duri-duri yang tajam, yang biasanya itu ada 3 bola-bola. Jadi kita bisa menghitung 121 di sisi kanan, 121 di sisi kiri, jadi total sayatan kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung itu ada sekitar 726 luka yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus. Yang tampak hanya bagian wajah, bukan tidak terlihat pada bagian-bagian yang lain. Di atas salib Bapak Ibu Saudara, Yesus memandang orang-orang di sekelilingnya. Beberapa tokoh disebutkan di dalam bacaan kita. Dan setiap tokoh itu menunjukkan saudara-saudara kerapuhan manusia. Sekalipun tampak kuat, tampak besar. Tetapi justru ketika Yesus ada di atas kayu salib, memandang orang-orang yang ada di bawahnya, Yesus melihat manusia yang tampaknya hebat, kuat, perkasa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang rapuh, penuh dengan keterbatasan. Pilatus, saudara-saudara, Pilatus mungkin saat itu sebagai seorang pejabat dia tidak ada di area itu.
Tetapi nama Pilatus disebutkan di dalam bagian bacaan kita. Pilatus ini adalah seorang petinggi negara Romawi. Dia seorang gubernur. Dia punya jabatan, saudara-saudara. Keren kan? Punya jabatan, penguasa. Dia bisa menetapkan satu hukuman mati atau hidup. Dia bisa membebaskan penjahat siapapun. Dia punya kuasa untuk itu. Dia bahkan diberi hikmat untuk mengetahui kebenaran. Dia menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu Pilatus, saudara-saudara, hebat. Tapi saudara-saudara, sebagai pemimpin, dia juga terikat oleh peraturan hukum yang berlaku saat itu. Dalam percakapan panjang Yesus dengan Pilatus, sebelumnya Pilatus menemukan bahwa orang ini tidak bersalah. Dia berkata di hadapan orang banyak, saudara-saudara, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dia tidak bersalah, apa yang dikatakannya adalah benar. Itu Pilatus mengatakan hal demikian di hadapan orang banyak. Namun saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin, dia harus melakukan peraturan. Dan azas demokrasi, saudara-saudara, dilakukan saat itu. Dia bertanya kepada banyak orang yang menantikan keadilan dalam tanda petik. Keadilan menurut versi masing-masing. Dan disitulah terjadi rupanya, saudara-saudara, keadilan itu dapat diskenario. Keadilan itu ternyata bisa dibeli. Keadilan itu ternyata bisa diarahkan. Dan itulah yang terjadi saat itu, saudara-saudara. Para imam menghasut orang banyak. Mereka membayar sekelompok orang untuk berteriak, salibkan Yesus. Salibkan Yesus dan bebaskan Barnabas. Orang-orang yang berteriak itu adalah mereka yang dibayar dengan uang. Dan orang banyak yang menerima hasutan dari imam-imam ikut-ikutan berteriak-teriak. Dan rupanya keadilan bisa disetting. Sistem dijalankan betul, tapi ternyata sistem itu mengesampingkan nilai-nilai manusiawi. Itu kerapuhan manusia, saudara-saudara, kerapuhan kita. Bukankah kita sering diberhadapkan pada hal yang demikian ya, saudara-saudara? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pemimpin atau sebagai apapun, kita tahu yang benar. Kita tahu mana yang mestinya kita kerjakan. Tapi rupanya untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang harus kita kerjakan, itu enggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang membuat kita rapuh. Ketika kita diperhadapkan pada birokrasi, ketika kita dihadapkan pada satu sistem, ketika kita diperhadapkan dengan orang lain, dengan banyak hal yang membuat kita kemudian kurang berani untuk melakukan kebenaran itu. Yang kedua, kita bisa melihat kelompok para imam, saudara-saudara. Para imam bersikukuh menuduh Yesus sebagai pemberontak, bahkan mereka enggak tanggung-tanggung mampu membayar, berani membayar orang mengeluarkan uang supaya pendapatnya itu juga dilakukan oleh orang yang lain, diyakini oleh orang yang lain. Pilatus yang mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, itu memerintahkan kepada para prajurit untuk menuliskan satu tulisan. Jadi Pilatus memerintahkan kepada prajurit untuk menuliskan satu tulisan di atas salib. Ya, biasanya orang yang dihukum salib itu di atasnya diberi tulisan yang menunjukkan dengan alasan apa dia disalibkan. Dan Pilatus mengatakan, ditulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan ini, saudara-saudara, mengandung satu makna sebuah pengakuan. Dengan tulisan itu Pilatus mengakui, ini loh Yesus. Dia adalah orang Nazaret, dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, imam-imam kepala orang Yahudi melarang. Pada ayat 21 mereka berkata kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan tulislah, ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Saudara, imam-imam kepala tidak mengakui siapa Yesus. Karena itu mereka tidak mau Pilatus menyebutkan identitas Yesus yang sesungguhnya di atas kepala Yesus. Tapi menarik, saudara-saudara, Pilatus sekalipun dia di dalam kerapuhan,
Dia di dalam segala keterbatasan, dia punya ketegasan. Dan dia mengatakan, apa yang aku tuliskan tetap ditulis demikian. Paulus tetap bersikukuh dengan pendapatnya, dengan keyakinannya bahwa Yesus ini adalah orang benar. Dia rapuh diperhadapkan dengan sistem, dia rapuh diperhadapkan dengan demokrasi, dia rapuh di hadapan orang banyak. Tapi dia berusaha untuk meyakini secara pribadi bahwa Yesus ini adalah orang yang benar. Kita rapuh saudara-saudara, sama seperti Pilatus. Yang ketiga ada prajurit saudara-saudara. Prajurit dikatakan membagi pakaian Yesus menjadi 4 bagian, lalu membuang undi untuk jubahnya. Dan ternyata prajurit-prajurit ini dikatakan di dalam Yohanes, apa yang dilakukan oleh prajurit ini adalah penggenapan dari kitab suci yang tadi kita daraskan bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22, terutama pada ayat yang ke-19. Dan saudara-saudara, yang paling menyentuh hati kita adalah kita melihat ada tokoh-tokoh perempuan di bawah salib Yesus. Disebutkan di sana ada Maria ibunya, ada saudaranya ibu, ada Maria istri Klopas, dan juga ada Maria Magdalena. Mereka ini adalah para perempuan yang mengikuti setiap proses penyaliban Yesus. Kehadiran para perempuan ini saudara-saudara juga menggambarkan kerapuhan manusia, ketidakberdayaan manusia melawan penguasa dan melawan keberingasan orang banyak yang dipenuhi kebencian. Bukankah ini sama seperti kita saudara-saudara, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita melihat adanya ketidakbenaran di sekitar kita, kita pengen supaya kebenaran itu terwujud, tapi kita tidak mampu, kita enggak berdaya untuk melawan itu semua. Kerapuhan menghadapi penindasan, menghadapi penghinaan, dan juga saudara-saudara, ini yang menurut saya sangat mengharukan adalah kerapuhan kita untuk menerima cinta dan mengungkapkan cinta kita kepada orang yang sangat kita kasihi. Para perempuan ini saudara-saudara, dan juga orang yang lain yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bayangkan, mereka melihat orang yang dikasihi dicambuk, disesah, terluka dengan tubuh lumuran darah, perih. Itu sakitnya bukan hanya sakit fisik saudara-saudara, tapi juga luka di hati. Bagaimana kita melihat orang yang kita kasihi menderita sedemikian dalam, tapi kita sebagai orang yang mencintainya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah gambaran kerapuhan manusiawi kita saudara-saudara. Bukankah kita juga sama seperti perempuan-perempuan itu, diperhadapkan pada ketidakmampuan kita untuk mengungkapkan cinta kita kepada orang yang kita kasihi. Bukan hanya mengungkapkan, bahkan kadang-kadang kita kurang bisa memahami cinta orang itu kepada kita. Itulah yang terjadi seringkali salah paham saudara-saudara. Karena bahasa cintanya berbeda, karena ungkapannya berbeda. Keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang seringkali berkonflik, seringkali saudara-saudara, bukan karena tidak ada cinta di antara mereka. Suami istri yang bertengkar itu seringkali bertengkar bukan karena mereka sudah tidak cinta lagi, tapi karena tidak mampu mengungkapkan cinta dan tidak mampu memahami cara orang lain mencintai kita. Kita sama seperti perempuan-perempuan yang ada di bawah salib Yesus. Kita tidak mampu saudara-saudara mengungkapkan cinta itu, memahami bahasa cinta orang lain dan bahkan mungkin bahasa cinta kita sendiri. Kita manusia yang terbatas. Dan murid yang dikasihi Tuhan yang tidak disebutkan namanya di dalam Yohanes juga ada di situ. Ia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, juga ada di sana. Yang menarik saudara-saudara, di atas salib itu, di atas kayu salib, ketika Yesus melihat ada banyak orang di bawahnya, bukan dendam, bukan benci,
bukan kemarahan yang ada dalam benak Yesus, tapi cinta kasih yang besar, itulah yang tampak, itulah yang hadir. Sehingga tidak sempat lagi untuk membenci, tidak sempat lagi untuk marah. Nah, ini mengungkapkan juga apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa. Ya, cintailah, mencintailah sampai kita lupa untuk membenci. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Sehingga ketika dia di atas kayu salib, dia melihat Maria ibunya yang bersedih bersama dengan perempuan yang lain. Dia juga melihat anak yang dikasihinya, murid yang dikasihinya. Yesus berkata, saudara-saudara, dan menurut saya ini kata-kata Tuhan Yesus yang sangat penting dan bermakna bagi kita. Di situ Yesus berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan ia menunjuk kepada murid yang ia kasihi. Kepada murid itu dia berkata, "Inilah ibumu." Injil Yohanes mengatakan, sejak saat itu Maria tinggal di rumah murid yang dikasihi dia. Saudara-saudara yang dikasihi, apa maknanya di sini? Maknanya saudara-saudara, Yesus ingin memulihkan relasi. Dia ingin membangun sebuah relasi yang baru. Relasi sebagai sebuah keluarga. Relasi di mana satu sama lain saling menguatkan. Relasi yang dipenuhi dengan cinta. Dan Yesus tidak ingin ibunya sendirian. Murid yang dikasihi juga sendirian. Tetapi dalam keterbatasan mereka masing-masing, mereka harus saling menguatkan. Kita manusia terbatas, saudara-saudara. Maka saat ini, mari kita menghayati Jumat Agung yang relevan bagi kita. Bagaimana kita menghayatinya? Salib itu diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai penjahat untuk mempermalukan. Jadi kalau Yesus disalib tujuannya adalah untuk mempermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Dan itulah sebabnya tulisan di atas Yesus ditulis dengan 3 bahasa. Supaya apa? Supaya semua orang yang mengerti semua bahasa ketiga-tiganya dituliskan di atasnya, mereka tahu itu tujuannya untuk mempermalukan. Nah sekarang di kehidupan kita sekarang saudara-saudara, orang tahu kita Kristen, orang tahu kita anak Tuhan. Mungkin kita tidak menyalibkan Yesus dengan paku, mungkin kita tidak mencambuk dia, tidak. Mungkin kita tidak menghujat namanya di hadapan orang, tidak. Tapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa seringkali dalam perbuatan kita, kita mempermalukan Yesus. Dan mempermalukan Yesus itu sama saja artinya dengan menyalibkan dia. Kita mempermalukan dia dengan sikap kita yang penuh dengan amarah, penuh dengan arogansi, merasa diri hebat, kalau enggak ada saya, ini kacau semua ibadah ini. Ini berhasil karena saya. Itu sama aja kita menyalibkan Yesus. Menyalibkan Yesus karena keserakahan kita. Bukan hanya serakah kepada manusia, sesama manusia, saudara-saudara. Tetapi serakah terhadap alam semesta. Karena itu kalau sekarang ini bumi kita berontak, cuaca tidak menentu, banjir di mana-mana, iklim abnormal, itu sebetulnya adalah tanda bagi kita semua bahwa kita sudah mempermalukan Allah yang memberikan kewenangan kepada kita untuk mengelola segala ciptaan, sehingga ciptaan memberontak. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita saat ini? Mari di Jumat Agung ini kita bertekad saudara-saudara, agar Jumat Agung juga relevan bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita berusaha untuk tidak mempermalukan Yesus dengan tingkah laku kita. Bapak Ibu sebagai pemimpin, Bapak Ibu sebagai karyawan kantor, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai apapun itu. Mari kita sadari, Yesus di atas kayu salib sedang melihat kita. Dan dia tahu kita manusia penuh dengan keterbatasan. Karena itu kita harus membangun sebuah keluarga yang saling menguatkan. Sama seperti Ibu Yesus, Maria,
dan juga murid yang dikasihi. Tuhan memberkati kita, mari bersama-sama kita menghayati Jumat Agung dan menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Sang Sumber Cinta, Engkau mengasihi kami manusia yang rapuh ini. Maka ajarkanlah kami Tuhan di dalam kerapuhan dan keterbatasan kami untuk senantiasa belajar mencintai. Mencintai Engkau dengan lebih sungguh melalui cinta kasih kami kepada sesama kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami di hari Jumat yang agung ini sungguh-sungguh menghayati peristiwa ribuan tahun lalu menjadi relevan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami supaya tidak mempermalukan Engkau dengan tutur kata kami, dengan tingkah laku kami, dengan pikiran kami, dengan segala cara hidup yang kami jalani. Tapi ajarkanlah kami ya Tuhan untuk lebih banyak mencintai, agar kami lupa untuk membenci. Ajarkanlah kami untuk semakin sering mengasihi, supaya kami tidak menjadi manusia-manusia yang pendendam, manusia-manusia yang arogan, yang mementingkan diri kami sendiri dan merasa paling berharga. Tapi ajarkanlah kami untuk meneladani kasih-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk membangun kehidupan bersama dengan orang lain, saling menopang, saling mendukung. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami. Kiranya Engkau karuniai mereka hikmat, sehingga mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Mampukanlah mereka di dalam segala keterbatasan mereka untuk dapat menjalankan satu sistem pemerintahan yang tetap mempertimbangkan kemanusiaan, yang melibatkan hati nurani dalam mengambil setiap keputusan. Juga setiap kami anak-anak-Mu yang ada di sini, yang mengikuti ibadah saat ini dimanapun berada, kami pun Kau berikan kepercayaan untuk menjadi para pemimpin, baik di rumah, baik di tempat studi, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kami maupun di dalam masyarakat. Berikanlah kami keberanian ya Tuhan, untuk menegakkan yang benar dan menjalankan sistem kepemimpinan kami dengan tetap mengedepankan kemanusiaan, sehingga Bapa, cinta kasih yang Engkau ajarkan kepada kami dapat kami perlihatkan itu di dalam kehidupan kami keseharian. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang pada hari ini juga sedang dibelenggu oleh berbagai macam luka batin, dibelenggu oleh penyesalan-penyesalan pada masa lampau, dibelenggu oleh berbagai macam pengharapan yang tidak kunjung kami lihat penggenapannya. Kami yang dibelenggu oleh sakit penyakit yang mendera tubuh kami. Kami yang dibelenggu oleh dendam, oleh iri hati, oleh berbagai macam hal yang negatif yang membuat kehidupan kami menjadi jauh dari berkat dan damai sejahtera. Maka Bapa, kiranya Jumat Agung ini sungguh-sungguh dapat menolong kami untuk menghayati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mengenal cinta-Mu
dan juga melakukan cinta itu dalam kehidupan kami. Pertama-tama kepada keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa untuk GKJ Joglo, persekutuan yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya persekutuan ini adalah persekutuan yang menghidupi. Kami sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran-Mu melalui persekutuan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala syafaat syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Sang Allah, Pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Dalam Kristus Yesus Sang Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan ucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas persembahan dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan syukur disampaikan melalui kantong persembahan, scan kris atau transfer. Nat persembahan didasarkan Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Demikian, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kukasihi. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait 1, 2, 8, dan 9. Tuhan Pencipta Semesta.
Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita persembahkan bersama doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau beri sampai saat ini. Anugerah yang tidak putus-putusnya untuk kami dari-Mu. Kini kami bersembah, membawa persembahan berupa kantong persembahan, berupa persembahan lain yang termasuk talenta-talenta kami, kehidupan kami sebagai ucapan syukur kepadamu. Mohon pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu untuk mensucikan persembahan kami ini. Untuk yang mengelola persembahan ini, majelis yang bertugas mengelola persembahan ini, dan kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu untuk kami semua, agar layak menggunakan dalam pelayanan kami di muka bumi ini. Jikalau ada dosa-dosa, mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Ajari kami mempersembahkan dengan seluruh jiwa raga kami sebagai penyembahan yang hidup. Seperti firman-Mu yang sudah ditarbur hari ini oleh Pendeta Maria Srihartati, mampukan kami mengimplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, semua doa dan persembahan atas pertolongan Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai. Kami akan kembali dalam hidup sehari-hari di dalam damai Tuhan. Pikulah salib, kasihilah sesama dan seluruh ciptaan. Kami akan memikul salib kami, mengasihi sesama dan ciptaan. Tunjukkan bahwa kasih Allah disalib untuk disyukuri dan dihidupi. Kami akan mensyukuri dan menghidupi pengorbanan Kristus di salib. Di bukit yang jauh
salib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung malu hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku dan mahkota kelam milikku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku dan mahkota kelam Bapak Ibu umat yang terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.